Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada yang kami hormati Ustadz Dimyati LC, yang kami hormati Pembina Yayasan Ustadz Iman Hidayat, yang kami hormati Dewan Syar'i Kutab Darussalam Ustadz Ridwan Hamidi LC MPI MA, dan Ustadz Abu Abdurrahman SPDI MPI. Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Ustazah Rashidah SPDSP, dan yang kami hormati penanggung jawab Kutab Darussalam Ustadz Muhammad Umar Al-Mubarak, dan yang kami hormati seluruh jamaah kajian Thalabul Ilmi di tempat ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melakukan kajian dengan tema 3 jenis murabi dalam mendidik anak. Salawat serta salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Dimyati dan seluruh jamaah. Kita sedang berada di Sambal Korek Pak Koko, Jalan Gitogati, Grojogan, Pandawa Harjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya Rizky Munandar dalam kesempatan ini membawakan diri sebagai pembawa acara. Sebelum kita mulai acara kita, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kalam ilahi, yang ketiga adalah kajian inti dengan tema 3 jenis murabi dalam mendidik anak bersama Ustadz Dimyati LC. Yang keempat adalah tanya jawab, yang kelima doa penutup, dan yang keenam adalah penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua adalah kalam ilahi. Kalam ilahi akan dibacakan oleh Ustadz Suratno SAG. Kepada Ustadz Suratno SAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para jemaah yang ingin menyimak, insyaallah saya akan membacakan Quran surah Luqman dimulai dari ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim.
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran, jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Ustadz Suratno SAG yang telah memberikan dan tadi membacakan kalam ilahi. Semoga yang mendengarkan dan kita semua yang di sini mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan acara inti kita, yaitu kajian inti dengan tema 3 jenis murabi dalam mendidik anak. Siapkan alat tulis karena dengan menulis kita dapat mengikat ilmu. Baik, kepada Ustaz Bunyati Ansih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan sekaligus kami hormati Bapak Imam Hidayat beserta segenap jajaran, kemudian Dewan Syar'i, kemudian Kepala Kutab dan segenap hadirin Ustadz dan Ustazah yang hadir di hari ini.
Alhamdulillah, ternyata setelah saya lihat masjid ya Bu Ida, ini ternyata untuk yang kedua kalinya. Saya pernah sholat di masjid sini ketika ada acara pelatihan metode tabarok. 3 hari kita lakukan pelatihan bersama Syekh yang dari Mesir, Kamila Budi. Kemudian terakhir penutupannya di masjid sini. Kemudian kok pernah kayaknya sholat di sini dan ternyata betul ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tentu pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan menjaga fitrah kita. Fitrah tauhid kita. Yang selalu yakin tidak akan terjadi sesuatu perkara dan urusan kecuali dengan kehendak Allah. Fitrah yang kedua adalah fitrah di mana Allah telah menancapkan, memberikan hidayah ke dalam hati kita untuk bisa menerima kebaikan, untuk bisa melakukan ketaatan dengan sebuah ayat bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika Allah menjelaskan dalam ayat ini berarti hakikat penciptaan kita itu untuk beribadah, maka fitrah kita ini sesungguhnya sudah bersih, siap untuk menerima perintah apapun. Salawat dan salam tentu kita haturkan kepada baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ustadz dan ustazah yang kami hormati, alhamdulillah tentu saya tidak tahu apakah yang hadir di sini semuanya sudah menikah, Bu Ida, Pak. Ada yang belum menikah? Ada. Banyak. Masya Allah. Oh, boleh. Ya, kita taruhkan sekarang boleh. Ya. Mungkin begini, ustaz dan ustazah, terkadang orang ragu untuk menitipkan anaknya kepada guru yang belum menikah, karena belum pengalaman. Ya, belum pengalaman. Makanya di kutab atau di madrasah itu idealnya guru itu telah dan sudah menikah. Atau ya, sudah menikah tapi belum dikaruniai anak. Seperti kami saat ini. Saya ustadz dan ustazah sudah 13 tahun. Saya tidak tahu Bu Ida manggil saya kok yakin ya. Padahal kami belum pernah punya keturunan. Ya. Banyak orang yang meragukan, terkadang tidak berani. Kadang-kadang ada ucapan juga yang cukup menyakitkan. Dia mah belum pernah merasakan gimana merawat dan mendidik anak. Tapi yang perlu kita ingat sebagai sebuah motivasi bagi kita, pernah Rasulullah mengatakan afdalu nisa'il jannati arba'ah. Wanita surga terbaik itu ada 4. Yang pertama Khadijah, yang kedua itu Fatimah, yang ketiga itu Asia, yang keempat itu Maryam. Wanita terbaik disebutkan dalam sebuah hadis. Di keempat wanita terbaik ini ternyata ada seorang wanita yang memang tidak dikaruniai anak, yaitu Asia yang merawat Nabi Musa. Ya. Artinya bahwa pendidikan dan untuk mendidik anak generasi kita itu ya, tidak kemudian karena belum dikaruniai anak lalu kemudian sudah bisa dipastikan tidak bisa merawat anak. Tidak, justru sebaliknya. Kami sendiri merasakan yang belum dikaruniai itu sayangnya, kasihannya, itu tegasnya lebih daripada orang tua, karena kita tidak ingin seperti anak-anak pada umumnya. Maka di sini para ustadz dan ustazah, kalau ditanya hal kullu nisa'in atau kullul aba, apakah setiap ibu atau orang tua mampu menjadi murabbi, pendidik orang tua? Jawabannya belum tentu. Atau status pendidikan menentukan bahwa
ketika dia sudah mampu meraih gelar tertentu, kemudian dia bisa kita pastikan mampu mendidik anak, belum tentu. Kita kalau berbicara tentang sebuah logika saja atau mengibaratkan, jadi mendidik anak itu seperti latihan memasak. Ya, betul saja. Nah, ya. Nah, ini sebagian kita mungkin sudah pernah mendengar. Ya. Misalkan Pak Imam sudah bisa memasak, tapi saya kasih takaran, Pak Imam saya punya resep yang insya Allah kalau dimasak itu rasanya luar biasa. Garamnya sekian, ingin sekian, semua sudah kita berikan. Lantas hasilnya sama tidak? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi lebih baik dari resep saya yang saya berikan, atau malah lebih buruk. Kalau Pak Imam berani, Pak Imam punya pengalaman, resep itu dia mampu akan mengotak-atiknya. Kalau tadi dari saya, dari Dimyati cuman garamnya 1 sendok, biar lebih gurih, tambah lagi 1,5 sendok, 1,5 sendok. Terus diotak-atik sehingga menghasilkan rasa yang lebih dahsyat. Rasa yang lebih dahsyat. Begitulah pendidikan. Kalau orang tua kemudian tidak berani untuk mengotak-atik, dia sudah punya ilmunya, sudah banyak mendengarkan dari sana dan dari sini tentang kaidah bagaimana kiat sukses mendidik anak, tetapi kemudian dia tidak berani untuk mengotak-atik, kemudian tidak berani membuat sebuah gerakan percobaan, maka selamanya dia akan seperti itu. Bahkan lebih bahaya lagi dari orang yang belum paham, ketika dia mendapatkan kaidah-kaidah pendidikan, kemudian dia terapkan saklek seperti itu, maka resikonya, dampaknya sangat buruk sekali. Maka dari sini para ustadz dan ustadzah yang kami hormati, jadi pendidikan itu tidak ada sangkut pautnya dengan gelar pendidikan, tidak ada kaitannya dengan apakah dia sudah menikah atau belum, dia sudah punya keturunan atau tidak, tetapi lebih daripada kesiapan kita untuk meyakinkan diri kita bahwa kita mampu atau tidak. Kita mampu atau tidak. Nah, dari sinilah kita, tadi saya sempat nyasar sedikit Bu Ida ceritanya ya. Kita ikut Google, cuman saya tidak yakin sama Google. Saya belok sedikit, perasaan lewat sini. Masuk perumahan elit, kok tidak ada jalan. Ya, untuk nanya balik lagi, akhirnya ikut Google lagi. Ternyata pernah juga seorang profesor ketika datang ke Iskarima, dia ikut Google Map juga, sampai kemudian dia ikuti, ternyata dapatnya di Jalan Buntu. Dari sini kemudian beliau memutuskan, mengatakan bahwa mengikuti Google Map itu menyesatkan. Tidak serta-merta kemudian bisa memberikan kita tujuan yang pasti. Artinya apa? Perlu lapangan, perlu pengalaman. Tidak cukup hanya arahan. Hari ini kita hanya akan mengarahkan, tetapi di lapangan itulah yang menentukan. Kita sudah diarahkan, rambu-rambunya begini. Di lapangan mungkin sangat akan berbeda sekali. Nah, sekali lagi saya menekankan bahwa afdhalun nisa'il jannati arba'ah, supaya yang belum menikah juga tidak terlalu khawatir, dan Bu Ida juga tidak terlalu khawatir. Insya Allah selama mau mengupgrade diri, insya Allah bisa, ya, bisa. Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Fatimah, kemudian Asia, kemudian Maryam, ya, Maryam. Kalau hadis ini kita jabarkan sedikit saja, cukup panjang penjabarannya. Di antaranya adalah Sayyidatuna Maryam, beliau menjadi seorang istri tanpa suami, ya, artinya menjadi ibu tanpa adanya pendampingan seorang bapak atau suami. Ya. Ini bagi kita memberikan pendidikan atau pelajaran yang luar biasa sekali. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke materi, ya, mudah-mudahan ya,
Tentu saya mewakili daripada anak-anak kita, ya, mengucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas kehadiran Ustadz dan Ustazah. Hadir, duduk, niat ikhlas itu menandakan bahwa Ustadz dan Ustazah ini ingin menjadi orang tua yang sukses, orang tua yang bisa dijadikan sebuah motivasi, bisa dijadikan panutan oleh anak-anaknya. Maka sekali lagi saya mewakili dari anak-anak didik jenengan, anak-anak kandung jenengan mengucapkan jazakumullahu khairan, mudah-mudahan menjadi amal jariah di kemudian hari. Nah, sebelum kita membahas man huwa murabbi, siapa yang disebut dengan murabbi, sebenarnya ada dua video. Saya tidak tahu gimana mau memutarnya. Ya, ada dua video yang perlu kita lihat sebenarnya. Tapi sebelum itu, kenapa kok kita ini mulai dari ruang lingkup kecil? An-Nabi alaihi salatu wassalam yu'akkidu anna khairiyatal mutlaqa fil baiti, bahwa kebaikan sesungguhnya bagi seorang mukmin itu adalah kebaikan di dalam rumah. Kebaikan di dalam rumah. Ada orang tua, ada guru, ada ustadz, mungkin di luar rumah itu masya Allah, hormat sama orang, ngomongnya itu diatur, salaman itu juga diatur. Kalau lewat itu membungkukkan. Di luar rumah rasanya tidak ada yang kurang. Rasanya nggak ada yang kurang. Tapi begitu masuk rumah, na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Makanya anak-anak itu sehingga merasa begitu orang tuanya keluar, mereka merasa inilah waktu yang tepat untuk merayakan kegembiraan kita. Tapi begitu orang tuanya masuk ke rumah, semua diam, nggak berani. Karena rumah itu terasa seperti neraka. Makanya Rasulullah menegaskan itu. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kita ini adalah yang baik bagi keluarganya. Makanya kalau sudah berbicara masalah keluarga, ya, kalau mungkin jenengan, Pak Imam, Bu Ida dan ustaz-ustaz yang lain menganggap saya baik, belum tentu kalau kata istri saya, di rumah mah tahu, lebih paham, biasa deh, lebih paham. Tapi kalau di luar, kenapa? Luar itu lebih banyak hitungan bisnis kalau orang awam. Gimana orang tertarik dengan saya karena bisnis, tapi di rumah itulah yang sesungguhnya. Maka disinilah para ustadz dan ustazah perlu kita renungkan kembali dari mana kita harus memulai. Ternyata dari keluarga. Maka murabbi yang sesungguhnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Murabbi itu dia mengajar, tidak hanya menyampaikan ilmu. Murabbi itu berbeda dengan seorang guru. Guru yang penting bagaimana anak pintar, bagaimana anak mengerti. Selepas itu dia tidak peduli bagaimana akhirnya daripada perjalanan anak ini. Nggak mengerti sama sekali dan tidak mau mengerti. Yang penting usahanya adalah membuat anak didik ini menjadi cerdas. Maka kita lihat murabbi yang sesungguhnya Rasulullah itu tidak hanya cara berbicaranya yang ingin diikuti, cara makannya diikuti, cara berpakaian diikuti, cara memperlakukan istri-istri diikuti. Itulah murabbi. Maka kalau di kelas, di halaqah ada anak yang mampu dan mau meniru bagaimana gaya gurunya, nah itu baru murabbi. Dia tidak hanya sebatas guru, cara berbicara, contoh sederhana mungkin pernah kita sampaikan, di At-Taqwa juga sama, pernah, karena sering mendengar ucapan murabbiyahnya memanggil anak-anak itu dengan solihah. Itu sampai ketika ia memanggil dan mengarahkan adik-adiknya, ucapan itu terucap, ayo solihah, semua kumpul. Jadi itulah kenapa qudwah hasanah kita itu diperlukan, karena murabbi itu
nanti di sini kita lihat ada peran-peran penting yang tentunya tidak bisa menggantikan orang tua, tetapi sangat mewakili orang tua. Jadi di sini kita bisa memahami, untuk membedakan antara guru dan murabi atau konsultan dan orang yang memang paham dengan dunia pendidikan, sebagai sebuah contoh seperti ini. Mungkin di antara kita pernah juga mendengar kisah ini. Ada seorang menantu wanita, dia merasa ketika dia setelah menikah diajak suaminya tinggal bersama dengan mertuanya. Lalu berjalan waktu, kemudian banyak hal yang tidak sepaham dengan mertuanya. Dia memutuskan bahwa mertuanya sudah terlalu zalim terhadap dirinya. Dia merasa dizalimi betul oleh mertuanya. Karena merasa terzalimi, dia ingin menyudahi kezaliman ini. Dia ingin mengakhiri kezaliman ini, maka dia pergi ke seseorang yang ia anggap mampu untuk membantunya. Dia berangkat. Kemudian ketika bertemu, dia sampaikan keluh kesahnya bahwa ibunya ini loh, ibu mertuanya zalimnya, na'udzubillah, dia katakan begini. Terus maunya apa? Saya mau mertua saya cepat meninggal, cepat mati. Loh, itu kan mertuamu. Iya, mertuaku, tetapi kezaliman dia ini sudah melampaui batas. Oke, kalau gitu benar, mau kepingin mertuamu meninggal? Iya, biar cepat mati sekalian. Dah kalau gitu, dia masuk ke dalam. Seorang murabi ini masuk ke dalam. Kemudian dia bawa serbuk. Kemudian dia katakan, kalau kita kasih serbuk yang racun yang spontan, kita kasih minum terus mati, ketahuan. Nah ini, coba bawa serbuk ini, bawa pulang, kasih setiap pagi sore. Kamu buatkan makanan, minuman buat ibu mertuamu, sama sekalian biar nggak kelihatan, nggak ketahuan. Jangan cuma minuman, makanan. Masukkan serbuk ini ke dalam air, aduk. Serbuk ini akan membunuh, tetapi untuk waktu yang jangka panjang. Nanti kalau dia mati, nggak ketahuan kalau yang bunuhnya kamu. Mau? Siap. Karena sudah betul-betul bahwa dia merasa ini mertua zalimnya, na'udzubillah. Hati-hati ya belum nikah. Ya? Kalau tinggal bareng sama mertua itu bukan hal yang gampang. Apalagi dapat istri atau suami orang kaya. Ya? Nah, kita orang-orang biasa, wah itu berat resikonya ya, berat. Singkat cerita, hari, pekan, terus dilakukan. Sampai suatu hari, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendengar percakapan antara suami dan mertuanya. Dia mendengar apa yang dicakapkan, diobrolkan. Ternyata mertuanya yang dianggap zalim ini memuji dirinya. Nah, ternyata kamu tidak salah cari istri. Istrimu itu menantu yang luar biasa. Pagi sore saya dibuatkan makan, dikasih minum. Pertama kaget dia. Jangan-jangan ini bohong. Karena dia melihat ada saya ngomong begitu. Hari berikutnya mendengar hal yang sama didengar. Lama-lama Ustaz, dia mendengar, ternyata mertua ini baik. Saya yang salah mungkin ini. Nyesel Ustaz. Ini sudah terlanjur lama ini ngasih serbuk ini. Gimana caranya? Datang lagi ke murabi. Datang nangis. Nangisnya kenapa? Nyesal. Pokoknya saya minta gimana caranya saya mau dapat penawarnya. Lah kenapa? Saya nggak kepingin mertua saya mati. Lah kemarin kan kamu yang minta. Kok sekarang malah minta penawarnya? Pokoknya gimana cara saya nggak mau. Kenapa? Ternyata mertuaku itu baik orangnya. Jadi begini,
Sini dijelaskan. Ternyata ustadz dan ustazah, ya, serbuk yang diberikan oleh seorang murabi ini, ya, saya sebut dia murabi. Jadi murabi itu tidak harus dia seorang ustadz, ya. Bisa jadi dia seorang murabi, profesinya seorang dokter, profesinya seorang tukang parkir, ya. Banyak sekarang polisi yang menjadi murabi juga banyak, ya. Seorang budak yang menjadi murabi juga ada, banyak kisahnya kalau kita mau. Lalu kemudian jadi begini, beliau menjelaskan, serbuk putih yang saya kasih itu sebenarnya bukan racun. Alhamdulillah, senang. Tapi itu serbuk vitamin. Serbuk vitamin. Lah, terus kenapa minta saya untuk begini? Kadang kita itu tidak mengerti apa yang terjadi sesungguhnya. Kita menganggap orang lain itu zalim kepada kita, orang lain itu jahat kepada kita, orang lain tidak mau dengarkan kita. Itu karena perilaku kita. Sadar nggak apa yang kamu lakukan sejak saya beli, sejak saya kasih serbuk ini, kamu menjadi rajin, semangat membuat makanan, ngaduk minum. Iya, itu yang tidak pernah kamu lakukan terhadap mertuamu. Murabi. Fokusnya di mana? Bukan fokus pada masalah. Tapi kenapa masalah itu terjadi? Kenapa masalah itu terjadi? Kalau dia hanya fokus pada masalah, solusinya gampang. Kamu pindah rumah, selesai. Kalau itu nggak usah perlu murabi. Orang awam pun bisa pindah saja rumah. Gak punya uang, saya pinjami atau pinjam bank, bikin rumah kontrak. Bisa. Tapi murabi berbeda. Dia tidak fokus pada masalahnya. Tetapi kenapa masalah itu terjadi? Nah, kita sering terjebak. Makanya nanti kita akan lihat model-model murabi. Model-model murabi. Nah, para ustadz dan ustazah, itu sebuah kisah yang mungkin bisa sedikit memberikan gambaran kita tentang seorang murabi. Sekarang kita lihat, mungkin tidak terlalu jelas ya, tapi akan saya bacakan. Ya. Man huwa murabi? Siapakah murabi itu? Ya. Setelah ini nanti kita akan lihat, kita ini di antara 3 model jenis murabi itu kita masuk yang mana? Kita masuk yang mana? Ya. Jadi murabi sudah saya sampaikan, siapa saja bisa menjadi murabi kalau dia mau untuk melakukan kebaikan-kebaikan, belajar, menggali, ya. Maka pertama yang perlu kita pahami, murabi memiliki 4 peran penting dalam pendidikan. Yang pertama, murabi itu menjadi orang tua. Kalau guru tidak bisa menjadi orang tua, nggak bisa, apalagi zaman sekarang ini mau sekedar menjawab telinga saja sudah bisa dikasuskan. Orang tua itu sayang kepada anak, pernah kita bahas ini, itu fitrah, nggak usah diajarin. Cinta dan sayang orang tua kepada anak itu fitrah. Artinya memang sudah bawaan yang Allah berikan. Seburuk apapun anak, sejelek apapun anak, namanya orang tua pasti suka dan sayang, fitrah. Berbeda dengan anak ke orang tua. Saya mengulang kembali ini yang pernah kita sampaikan di amanah, kalau saya tidak lupa. Anak ke orang tua, cintanya anak kepada orang tua itu bukan fitrah. Makanya cintanya anak didik kita kepada guru, kepada kita itu bukan fitrah. Dia adalah pembebanan yang diperlukan latihan dan arahan supaya kemudian tumbuh rasa cinta itu, lalu dia akan mencintai orang tuanya. Maka banyak anak yang durhaka, anak yang tak peduli orang tua, karena memang cinta anak kepada orang tua itu bukan fitrah. Kalau fitrah sudahlah, ya seperti orang tua ke anak. Tapi kenyataannya bahwa cintanya anak didik kita kepada kita itu adalah sebuah pembebanan. Kita bebankan dengan cara mengajarkan, memberikan contoh. Maka menjadi orang tua bagi anak didik kita. Bagaimana caranya? Setidaknya kita mencari kesamaan.
antara kita dan anak. Saya yakin kalau kita sudah punya anak didik, ada anak-anak yang punya kesamaan dengan kita. Baik cara berjalannya, cara berpakaiannya, cara menulisnya, cara tertawanya, cara bercandanya, ya. Itu pasti ada. Dan setiap anak itu pasti memiliki kesamaan dengan kita. Kesamaan. Makan, kita hobi pedas, anak-anak. Kesamaan itu kalau sudah kita temukan, itulah pintu masuk awal untuk menjadikan anak dekat dengan kita. Yang susahnya kadang-kadang kita tidak pernah tahu kesamaan kita dengan anak itu apa. Ya? Ada anak yang nggak suka belajar resmi. Cari. Mungkin juga ada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang juga tidak suka belajar resmi, ya, formal begitu. Dia sukanya santai saja. Tanyakan, suruh dia yang mendekati. Jadi cari kesamaan. Tidak hanya dalam cara semua. Begitu sudah mendapatkan kesamaan, masuklah dari kesamaan itu. Cara menulis, angkat dia. Tulisanmu kayak tulisan ustadz, ya. Ustadz tuh kalau nulis nih, ya, masuk dari situ. Cara berpakaian. Masya Allah, kalau sudah itu kita masuk dari kesamaan, insya Allah apapun yang akan kita sampaikan itu akan lebih mudah. Tapi tidak boleh kemudian memaksakan agar anak itu sama dengan kita. Kita tidak menemukan kesamaan, itu kekurangan kita. Kita tidak bisa menemukan kesamaan kita. Ya, kita sama istri juga pasti ada kesamaan. Maka kemudian kita memaksakan, tidak boleh. Apalagi sampai memaksakan masalah rasa. Anaknya nggak suka sayur, ibunya maksa, enak loh sayur ini. Manfaatnya, kalau sudah rasa nggak bisa dibohongi, nggak bisa dipaksakan. Biarkan anak memilih. Maka nanti akan ada bagaimana cara kita mengungkapkan, kita menghormati, memuliakan anak kita. Di antaranya kita memberi kesempatan anak untuk memilih. Kalau anak sudah tidak mau memilih, abi ajalah, umi ajalah, ada sesuatu yang salah. Ya, oke. Menjadi orang tua bagi anak didik kita. Yang kedua, menjadi sahabat. Menjadi sahabat. Ya, bagi yang pernah ikut kajian atau ikut pelatihan dulu waktu kita sama-sama Pak Imam juga, ya, Ustadz Jalan, ya, itu pernah dia menjadi sahabatnya begitu. Kalau main, waktunya main, ya main bersama anak-anak. Jangan kemudian kita menjaga image kita, kemudian menjaga jarak dengan anak, tidak. Menjadi sahabat. Ya. Kita kalau menjadi sahabat, tentu kita tahu kapan, di mana teman kita itu mau kita ajak bertemu, mau kita ajak bermain. Ya. Maka caranya adalah mencari sesuatu yang disukai. Mencari sesuatu yang disukai oleh teman kita. Kita berteman, teman kita tidak suka. Mohon maaf, bapak saya itu paling tidak suka dan paling takut dengan hewan, apa ya namanya, yang begini Pak, hijau Pak, suka ngangkat ini, ya. Hah? Nah itu Pak, kalau dia bawa pisau, orang ngasih itu ditusuk betul. Takut sekali, dia teriak-teriak bener. Lah kalau berteman, kita ingin bercanda dengan hal yang dia takut, salah. Resiko bagi dia. Pernah waktu itu ada orang yang mencandai beliau, dikejar Pak, dia pakai pisau. Ya, dikejar karena memang bagi dia sesuatu yang menakutkan. Mencari sesuatu yang disukai. Ummul Mukminin, istri setelah Khadijah, kemudian Saudah, kemudian siapa? Aisyah, kemudian Sofia, dan seterusnya. Ya, kalau saya tidak salah. Itu istri kedua beliau, itu usianya tidak muda memang. Ya, karena pertimbangan masih punya anak. Rasulullah kalau menikah dengan Indah seterusnya, siapa yang mendidik anaknya? Lalu kemudian Saudah, ya. Kemudian ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah, ya. Sebelum itu, ketika beliau menikahi Saudah, beliau tahu persis bahwa Rasulullah itu atau dia tidak pernah dan tidak akan bisa menggantikan Khadijah. Tidak mungkin.
tidak mungkin bisa menggantikan Khadijah. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukannya adalah ia ingin membuat Rasulullah SAW bahagia. Bahkan jatah hari beliau pun dikasihkan kepada Aisyah. Lalu yang beliau pikirkan apa? Bagaimana caranya membahagiakan Rasulullah? Karena saya nggak mungkin bisa menggantikan posisi Khadijah. Maka yang beliau cari adalah apa sih yang disukai oleh Rasulullah? Pada waktu itu Rasulullah paling suka mendengar kisah hijrah termasuk anak beliau di Habasyah. Maka begitu ketemu dengan Rasulullah, kisah-kisah itulah yang disampaikan. Rasulullah itu kalau sudah mendengar beliau mengkisahkan cerita yang terjadi di Habasyah tentang anak beliau, duduk senang senyum, terus bagaimana? Masuk semua, lupa kalau istri beliau ini usianya sudah banyak, ya. Tapi masya Allah luar biasa. Maka menjadi sahabat tidak mudah, ya. Sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Maka ulama mengatakan, carilah sahabat sebelum engkau memutuskan dan merancang perjalanan. Menentukan sahabat dulu. Teman kita untuk berjalan itu siapa? Teman kita untuk mendidik anak ini siapa? Kalau sudah mendapatkan teman, itu seperti Rasulullah. Beliau sudah mendapatkan teman yang sudah tidak bisa lagi digantikan oleh siapapun, Abu Bakar. Sehingga beliau tahu karakternya, seperti apa pengorbanannya. Apapun yang dihadapi, Abu Bakar selalu hadir. Itu yang kita inginkan. Apapun yang dialami oleh anak didik kita, kita selalu hadir untuk mereka. Yang ketiga, peran murabbi. Ya, murabbi itu adalah dia juga mampu menjadi ustadz atau guru. Ya, ustadz atau guru. Nah, di sini menjadi kedua contoh dalam setiap aktivitas. Ya. Kalau masalah cerita mungkin para ustadz dan ustadzah sudah sering banyak mendengarkan anak-anak itu suka mencontoh gurunya. Bahkan ketemu orang tua ada pendapat yang berseberangan dengan gurunya, ya. Dia pasti minta untuk dikedepankan pendapat gurunya. Yang keempat adalah menjadi pemimpin. Nah, ini juga sudah kita bahas tentang pemimpin yang ideal itu, pemimpin yang baik itu ketika dia mampu memimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, artinya anak didiknya ini diusahakan bagaimana dia mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Maka tidak hanya menjadi pemimpin orang-orang yang biasa. Ya. Kalau biasa itu orang awam pun bisa menjadi pemimpin. Sekarang tugas murabbi. Ada 4 juga. Yang pertama, memelihara dan menjaga fitrah menjadi dewasa. Yang kedua, mengarahkan fitrah menuju kesempurnaan. Kalau fitrah ini sudah terjaga dengan baik, terarah dengan baik, maka zaman seperti apapun yang dihadapi oleh anak didik kita itu tidak akan bermasalah. Jadi kita tidak perlu menyalahkan zaman. Ya Allah Ustaz, susah mendidik anak-anak zaman sekarang. Kadang-kadang begitu ya. Apalagi kami Ustaz, kami itu di tempat yang orang muslimnya sedikit, susah. Kan sering kita dengar begitu. Kalau fitrah anak sudah dikawal dari awal, maka zaman seperti apapun, kondisi seperti apapun akan tidak mengkhawatirkan kita. Kenapa? Karena yang mengkhawatirkan itu kan yang bersifat syahwat, keinginan yang merusak itu. Main handphone keinginan, kemudian juga nonton TV, jalan malam-malam, ya kan? Maka kalau fitrahnya sudah terjaga, cukup kita sampaikan. Nah, tidak ada syahwat itu yang diharamkan di dalam Islam. Syahwat keinginanmu itu tidak ada yang diharamkan di dalam Islam.
Hanya saja Islam mengatur ada waktu-waktunya. Kamu suka sama perempuan, nak, tidak diharamkan, dihalalkan. Waktunya kapan? Nanti setelah menikah. Kamu suka melihat wanita cantik, wanita terbuka auratnya, iya, tidak diharamkan. Tapi kapan? Ada waktunya. Setelah menikah. Sebelum menikah, ghadul basar. Anak paham? Oh, berarti semua keinginan syahwat kita ini sesungguhnya tidak diharamkan, cuman menunggu waktu. Maka ada orang yang mendatangi kita, ingin konsultasi Ustaz. Ternyata dia sudah melakukan zina 2 kali. Si laki juga sama. Jadi menikahnya setelah hamil duluan. Ketika konsultasi, jadi istri saya itu pernah zina sama orang lain, Ustaz. Tapi saya juga pernah. Jadi dia ngaku, suaminya juga ngaku. Jadi ketika menikah itu kan hamil duluan, berzina. Ternyata sebelum zina sama dia ini masing-masing sudah pernah berzina. Ya. Maka apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan tidak ada kepercayaan. Selalu khawatir ketika suaminya keluar rumah untuk kerja, istrinya kerja, khawatir nanti selingkuh. Ya. Nah, kenapa Islam itu mengatur waktunya? Karena jika ada anak yang pacaran, mohon maaf ya, ini perlu kita sampaikan sedikit sebelum kita lanjutkan. Itu akan menghilangkan kenikmatan yang harusnya dia nikmati. Orang yang nikah, Ustaz ya, nikah ta'aruf tanpa pacaran. Itu kalau adiknya atau suaminya bilang, "Mi, nanti habis dari kota, Umi siap-siap ya, kita mau makan bakso di sana." Alhamdulillah, dia pilih tuh baju yang paling bagus, ya. Pokoknya kayak mau dijemput pacarnya gitu. Ya, senang. Tapi kalau yang sudah pernah pacaran, kenikmatan itu hilang. Kenikmatan itu hilang. Dia tidak akan jawabannya apa? Ah, cuma bakso. Kenapa? Karena sudah hilang nikmat itu. Sama juga dengan orang yang berzina. Orang berzina itu seumur hidup mustahil dia akan merasakan nikmatnya. Mohon maaf, bahasanya agak kasar mungkin. Mustahil dia akan bisa menikmati, merasakan kenikmatan berhubungan suami istri. Kenapa? Karena sudah dilakukan ketika dalam keadaan yang diharamkan. Ketika dilakukan dalam kondisi haram, maka ketika dia melewati itu, Allah cabut kenikmatan itu. Mustahil. Dia akan mencoba. Yang ada adalah bayangan wajah orang lain. Ketika dia melakukan hubungan suami istri, melihat istrinya, yang hadir bayangan wanita lain, yang hadir bayangan laki-laki lain. Maka fitrah, ya, fitrah itulah yang terpenting. Maka kita tidak perlu menyalahkan waktu dan tempat. Ya, anak-anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang ketiga adalah mengembangkan potensi menuju kesempurnaan. Ya, jadi anak-anak kita itu punya potensi, punya kelebihan. Cari kelebihannya di mana? Jangan memaksakan anak seperti kita. Anak berbeda. Kalau kita paksakan anak seperti kita, tidak bisa. Itu kesalahan kita. Maka kita kembangkan potensi yang sudah ada. Mungkin dia pintar berbicara, tingkatkan. Dia pintar bergaul, dia pintar baca Qur'annya. Semua potensi itu dikembangkan. Maka guru-guru idealnya memang punya catatan. Setiap anak itu potensinya di mana? Ada yang tak pandai bergaul, tetapi dia punya keahlian di bidang ini. Kalau itu sudah terdata dengan baik, maka kita akan gampang mengarahkan potensi itu untuk membentuk dia menjadi khalifah, penerus pemimpin di atas muka bumi ini melalui potensi yang ia miliki. Jadi tidak harus selalu menjadi seorang murabi, seorang ustadz. Bisa jadi dia seorang pengusaha, tapi diarahkan, ya, dia akan mengembangkan itu. Yang terakhir adalah peran atau tugas penting adalah melaksanakan pendidikan bertahap. Nah, bertahap ya. Jadi tidak terburu-buru. Alhamdulillah di Kotak madrasah sudah dibuat tahapan-tahapan yang perlu kita jaga. Kami di madrasah itu, para ustadz dan ustazah, cukup kerepotan.
Kerepotan kami pun beralasan. Kenapa? Karena kami sudah kehilangan masa di mana anak usia 0 sampai 12 tahun. Kami tidak tahu bagaimana anak itu dididik oleh orang tuanya. Kami tidak mengerti bagaimana anak itu anak itu dididik oleh guru-gurunya ketika di madrasah ibtidaiyahnya. Ya? Jadi sulit mengarahkannya. Maka disinilah peran kita sebagai ustadz, sebagai ustazah dan murabbiyah dan murabbi untuk selalu mawas dan memperhatikan tingkatan-tingkatan pendidikan. Ya, mungkin kita pernah membahas tentang usia dan hal-hal penting yang ingin kita sampaikan atau kita tanamkan. 0 sampai 7 tahun itu apa saja? Paling tidak ada 4 hal penting, Ustadz ya. Ketika anak 0 sampai 7 tahun itu kita tanamkan adabnya apa? Ucapkan terima kasih, permisi, ya, minta tolong, maaf. Jazakumullah Ustaz, syukur. Ya. Ya. Jadi kalau sudah anak mampu menguasai 4 kata ini, maaf, kemudian minta tolong, permisi, terima kasih, itu sudah akan memudahkan anak untuk melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Baik, nah setelah ini gimana caranya? Saya ingin kita melihat video sebenarnya ya, video agar kita nanti bisa memahami. Gimana cara sampai ke sini ya? Menunggu mudah-mudahan bisa ya, karena laptopnya beda ini ya. Kalau ini tuh kayaknya masih baru, beda ya laptopnya ya. Nah, kita sudah menghafal doa orang tua ya. Dan untuk kedua orang tua di antara penggalan akhirnya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi makanya ahli pendidikan kalau ditanya, Prof, jenengan itu Bapak mau ngajar yang mana? Tingkatan anak kuliah, anak SMA, SMP, atau anak SD? Maka mereka sepakat mengatakan, saya kalau disuruh memilih, saya ingin mengajar anak yang di tingkat SD. Kenapa? Kaitan dengan ayat tadi, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Standar bahkan doa kepada Allah saja disandingkan dengan bagaimana perilaku kita terhadap anak ketika anak masih kecil. Ketika anak masih kecil, kalau sudah besar itu hasil dari pendidikan masa kecil kita. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan? Kelihatan dikit. Dikit ya? Ini kelihatan loh. Ini tim pemadam kebakaran sedang menyelamatkan. Ya, jadi ada yang mau bunuh diri, mereka datang. Ya, ada kebakaran, mereka datang. Ya. Oh, videonya ternyata kurang terang ya, karena ada cahayanya terlalu terang. Cara nangkapnya. Gak kelihatan ya? Kelihatan. Dikit kelihatan ya. Jadi mati dulu aja ya. Saya jelas. Jelas. Makanya depan. Beda depan, saya paling depan. Itu perintah namanya. Nah. Sama aja. Saya situ, Sat. Hah? Saya situ. Saya ke depan sini. Oh, ini, Sat. Sat, apa sih? Ya.
Bisa dicampur aja. Terang. Jadi mati yang mana ya? Langsung masuk ke topeng monyet aja. Nomor 2 dari kanan ya. Kayaknya di sini. Kelihatan ya? Kelihatan. Sambil mikir ini hikmahnya apa sih? Iya, sambil bikin hikmahnya. Tolong itu. Cukup ya. Sudah nggak apa-apa. Nanti lama nonton kita ya. Baik, nonton. Saya minta gambar. Tadi ada yang menyampaikan. Saya sambil melihat hikmahnya apa sih? Ya, hikmahnya apa? Biasa kita. Baik. Ya. Sebelum kita melihat hikmah atau menjawab hikmahnya apa sih? Ya. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang terjadi. Ini adalah kisah nyata, di mana suami istri punya dua orang anak, ya. Anaknya satu sudah kuliah, yang satu masih di SMA, ya. Lah, aktivitas keseharian suami kemudian anaknya seperti biasa, suami berangkat kerja, kemudian anak-anak berangkat kuliah, berangkat sekolah, sehingga kemudian dia merasakan kesepian yang dahsyat sekali. Dia merasa bahwa hidupnya hanya sendiri. Setiap hari ya aktivitasnya seperti itu, sampai kemudian dia memutuskan saya harus mendapatkan solusi. Maka dia datangi seorang pakar pendidikan. Dia sampaikan keluh kesahnya bahwa apa yang terjadi di rumahnya seperti ini. Maka pakar pendidikan ini menanyakan begini, Bu, jenengan punya hobi apa? Sukanya hobi apa? Saya nggak punya hobi apa-apa. 1, 2, 3, nggak ada. Saya nggak punya hobi apa-apa. Nggak punya hobi. Kita nggak tahu ya. Saya punya hobi, saya olahraga. Ada hobi. Ibu-ibu, Ustadz dan Ustazah juga minimal punya hobi. Hobi apa ya? Apa begitu? Bingung dia. Kok sudah usia segini masih tidak punya hobi dalam hidupnya? Hobinya itu apa? Dah kalau gitu, suka ngopi? Oh, suka sekali ngopi. Nah,
Di rumahnya ada taman? Ada taman. Punya baju bagus? Punya. Gini aja, ya. Kata beliau menyampaikan, besok pulang dari sini, ibu siapkan meja di taman depan rumah, matikan lampunya, gunakan lilin, siapkan kopi, kemudian pakai baju yang terbaik. Siap, siap, ya. Kan dia merasa kesepian, Ustaz. Jadi tidak pernah ngobrol, apalagi dengan handphone. Jadi anaknya pulang kuliah langsung masuk kamar, pulang SMA masuk kamar, suaminya juga sama, langsung masuk kamar kerja. Dia merasa sendirian. Pakar pendidikan mengerti, tidak langsung dia berikan solusi yang langsung jawabannya seperti ini, tidak, karena dia melihat ini kenapa sebabnya. Dia mencari sebab itu, maka coba lakukan ini dulu. Tidak usah ditanya kenapa. Benar. Jadi dia bikin suasana seromantis mungkin. Di taman biasa, di Arab, ini kejadian di Arab. Punya taman, kemudian dia matikan lampu, dia pasang lilin, kemudian dia bikin air kopi dan seterusnya. Anak pertamanya pulang dari kuliah. Masuk, mama, mau ada tamu? Enggak, cuman saya sudah lama enggak pakai baju ini. Ya. Jadi masuk hari pertama itu cuma satu kata pertanyaannya, mama hari ini ada tamu. Karena enggak biasanya. Anak kedua sama, ma kita mau kedatangan tamu? Enggak. Suami pulang juga sama. Nih, ini ada tamu? Enggak. Lah ini kok pakai baju bagus sih? Enggak, cuma saya kepingin menikmati hari ini aja. Hari pertama cuma kata dan pertanyaan, mama kita mau kedatangan tamu. Esoknya dilakukan lagi, hari kedua sama, baju yang lebih bagus lagi. Anak pertama juga tambah heran, ada tamu? Enggak. Tapi ada sedikit tambahan obrolan. Kok mama pakai baju ini? Enggak, ini kan mama sudah lama nggak pakai. Ternyata masih muat. Oh gitu ya. Terus kopi sudah mulai ada. Suami juga mulai begitu. Kemudian begitu. Hari berikutnya terus sampai kemudian mereka penasaran nih anak-anak dan istri suaminya. Akhirnya suatu hari ikut nimbrung bareng. Karena di luar mereka nggak nemui suasana itu.